Saudara, melengkapi paket pengantar sebelum kami berdiskusi pagi hari ini, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan secara eksklusif dalam program Rosi di Kompas TV tadi malam mengklarifikasi pernyataannya tentang tingginya OTT KPK dianggap tidak bagus. Menurut Luhut, dia tidak menolak adanya tindakan OTT dari KPK, tetapi upaya pencegahan korupsi harus dilakukan dengan baik, terutama mengubah sistem pengadaan barang dan jasa dengan penerapan sistem digital. Berikut pernyataan Luhut Binsar Panjaitan semalam. Bapak yang harus Bapak clearkan di sini adalah Bapak soal ingin menghambat upaya pemberantasan korupsi. Ini yang saya salah satunya mau saya jelaskan OTT, itu sekarang. Pak Luhut. Nah, selama ini kan banyak sekali OTT. Kenapa banyak OTT? Karena banyak pertemuan. Nah, dengan kita membuat digitalisasi, dan itu banyak karena government procurement atau belanja pemerintah. Sekarang semua belanja pemerintah secara bertahap kita masukkan dalam e-katalog. Secara bertahap itu 1.600 triliun. Tahun ini itu akan bisa mungkin 90% sudah masuk e-katalog. Baik itu TNI, Polri, semua kita masukkan. Kecuali tadi yang barang-barang strategis, kapal terbang dan sebagainya itu. So poinnya apa Pak? Nah, kalau sudah melalui e-katalog, kamu kan tidak negosiasi berdua lagi. Negosiasi dengan mesin. Tidak akan ada korupsi lagi karena itu. Kalaupun sampai terjadi pasti ketangkap. Makanya kalau Rosi lihat 8 bulan, 9 bulan terakhir ini ada nggak pejabat bupati yang ditangkap OTT karena belanja pemerintah? Nggak ada. Yang ada tadi jual beli kursi. Ya. Nah, ya artinya kan jangan kemudian mengkerdilkan OTT. tidak Pak mengkerdilkan. Saya OTT setuju, bukan tidak setuju, don't get me wrong. Tapi kalau OTT itu makin sedikit atau habis karena tadi sistem yang baik, ya kan bagus pemerintah. Mau nol kan tidak mungkin. Saya bilang di sorga aja kok kalau nol. Ya kan? Kalau masih di dunia pasti aja ada. Tapi berkurang, yes. Ada itu organisasi anti korupsi itu ngomong-ngomong. Dia datang aja ke saya tunjukin sistemnya. Biar dia lihat. Dengan sistem ini, maka efisiensi akan tinggi, maka tadi korupsi akan berkurang. Ya, Saudara, Menko Marinvest, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, untuk kesekian kalinya, mungkin ini 2 kali yang kita pernah dengar begitu, mengomentari soal OTT, operasi tangkap tangan yang biasa dilakukan KPK. Menurut Luhut, jumlah OTT yang banyak tidak juga patut dibanggakan karena sudah tidak zamannya pada saat ini. Pencegahan yang dinilai akan lebih baik. Nah, benarkah hal ini? Apa saja sebenarnya faktor yang membuat OTT masih diperlukan di Indonesia? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada anggota Komisi 3 DPR RI, Johan Budi, peneliti pusat dari Kajian Anti Korupsi atau Pukat UGM Yogyakarta, Zainur Rohman, serta Komisioner KPK periode 2007-2011, Muhammad Yasin. Pak Yasin, Mas Johan, Mas Zainur, selamat pagi, salam sehat. Terutama buat Mas Johan nih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Kalau dari pernyataan di program Rosi Pak Luhut, dia bukan menolak OTT. Saya sendiri jadi menganggap bahwa ada benarnya kalau OTT-nya sedikit berarti ada sesuatu yang lebih baik. Mungkin pencegahannya lebih baik. Tapi bukan itu yang saat ini terjadi kan. Mas Zainur Rohman, Anda punya datanya mengenai OTT yang banyak atau OTT yang sedikit. Sekarang ini lagi sedikit nih, kalau dari data-data yang ada di media. Mas Zainur? Ya, Mas Bayu. Jadi saya juga tidak terlalu paham apa yang dimaksud oleh Pak Luhut mengenai OTT ini tidak bagus dan sebagainya itu. Saya tidak melihat adanya kontradiksi antara penindakan dan pencegahan. Apakah OTT itu menghambat upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah? Karena menurut saya, pencegahan korupsi itu paling utama seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah tidak terhambat sama sekali ketika ingin melakukan misalnya penerapan e-katalog secara menyeluruh, e-planning, e-budgeting, e-purchasing gitu ya. E-katalog itu juga bukan hal baru ya, Pak Luhut menjabat mungkin baru 2014. E-katalog itu dari 2012 sudah diimplementasikan oleh LKPP. Pertanyaannya, apakah kemudian korupsinya hilang? Tidak. Nah, untuk negara yang korupsinya sangat tinggi, Mas Bayu, menurut saya justru
pencegahan korupsi terbaik itu adalah dengan melakukan penindakan secara tegas, keras, tidak pandang bulu dan independen. Nah, ketika sudah dilakukan penindakan secara tegas, maka akan timbul syok situasi yang mengguncang di suatu organisasi atau institusi. Setelah itu bisa ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem. Tanpa adanya satu trigger atau shock terapi, sangat susah untuk memasukkan program-program perubahan, reformasi, atau perbaikan sistem di satu institusi yang telah mapan, yang selama ini telah nyaman untuk mereka bekerja. Ya, Jadi kalau soal apakah OTT itu perlu atau tidak, bagi saya sih itu sebuah keniscayaan, Mas Bayu. ya, Kalau korupsinya sudah sedikit, maka tidak perlu lagi ada OTT. Otomatis, apalagi yang mau di OTT. OTT itu kan dilakukan ketika ya sedang atau sesaat telah terjadinya tindak pidana. ya, Jadi kalau menurut saya pernyataan Pak Luhut ini memang benar-benar menunjukkan naifnya ya pandangan dari pejabat pemerintah yang begitu bingung untuk memahami korupsi, dan bahkan kalau kita mau kritik sebenarnya ini kan bukan tupoksi dari Menko Marves untuk mengomentari KPK. ya, Kalau Pak Luhut mau komentarilah misalnya korupsi di bidang investasi yang itu menimbulkan high cost ekonomi. Misalnya banyaknya pungli di bidang perizinan sehingga itu menghambat investasi, silakan. Tetapi ketika mengomentari KPK, ini bisa menjadi sinyal yang buruk bagi penegakan hukum dan bahkan menurut saya sedikit banyak juga merupakan satu bentuk intervensi yang tidak perlu, ya. Mas Bayu. Nah, Baik. soal angka-angka memang kalau dari dulu yang jadi perdebatan sebenarnya bukan sedikit atau banyaknya OTT, Mm, tetapi sebagaimana kualitas dari OTT itu dilakukan. mm. OTT banyak, tapi kalau yang di OTT itu levelnya adalah teri dengan jumlah kerugian keuangan negara yang kecil tetapi tetap ditangani oleh KPK, tentu ini adalah satu bentuk pemborosan sumber daya KPK yang sangat terbatas. Oke. Nah, OTT Ya. itu akan menarik kalau dilakukan untuk kerugian keuangan negara yang sangat besar atau pelakunya ini punya nilai strategis yang sangat tinggi. Misalnya adalah aparat penegak hukum, hakim agung, atau misalnya jenderal polisi atau aparat penegak hukum Ya. lainnya. Ya. Dan yang kedua adalah juga jangan semata-mata kita anggap OTT kecil itu memang sebuah OTT yang kecil. Ada, Mas Bayu, OTT-nya kecil, tetapi kemudian ketika ditindaklanjuti oleh KPK, didalami, itu kemudian bisa menghasilkan pengembalian kerugian keuangan negara ratusan miliar, misalnya di kasus Fuad Amin. Baik. Nah, saya tetap setuju misalnya kalau OTT KPK itu jangan yang kecil. Kalau yang kecil di OTT silakan oleh KPK, kemudian bisa deliver kepada Ya. aparat penegak hukum lain, misalnya adalah Ya. kepolisian atau kejaksaan untuk melanjutkan penanganannya, Mas Bayu. Baik, kita dapat poinnya. Nanti kita akan dalami di beberapa hal. Mas Zainur, Mas Johan, kalau saya mengingat komentar Pak Luhut berkaitan dengan tidak terlalu setuju banyak OTT di negara kita, itu sebagai, kalau saya nggak salah itu pada waktu itu Pak Luhut karena ini jadi cermin juga, oh masih banyak korupsi yang menyulitkan investasi dan lain-lain. Nah, dari sisi ini, Anda melihat bahwa komentar Pak Luhut ini juga ada benarnya, seperti juga bahwa Pak Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan hal yang sama. Ini nggak ada hal yang kemudian harus dipertentangkan sebetulnya. Berjalan sebagaimana mestinya nanti OTT akan berkurang kalau memang korupsinya berkurang. Mas Johan. Ya, jadi kita kembalikan ke tugas dan fungsi KPK, Mas Bayu. Di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, Undang-Undang KPK yang baru, itu jelas disebutkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan ya, mencegah dan memberantas. Apa yang mencegah dan memberantas itu ada di dalam tupoksi KPK ya, koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Nah, OTT ini sebenarnya bagian kecil dari proses pemberantasan tadi. Ya, kalau menurut saya antara pencegahan dengan pemberantasan itu harus berjalan seiring ya, dengan kecepatan yang
sama. Jadi menindak juga mencegah. Kita juga perlu tahu ya, ini publik mungkin perlu dikasih tahu. Jadi selama OTT ini tuh KPK menjalankan cegah dan tindak ini beriringan, sebetulnya begitu, Mas Johan? seharusnya sama ya. Jadi tidak dibatasi, ini menurut pendapat saya, tidak dibatasi bahwa mencegah lebih banyak daripada memberantas atau menindak. Jadi Ya. sama, kecepatan itu sama gitu, porsinya sama. OTT itu bagian kecil dari proses penindakan ya. Ini mungkin perlu juga diketahui ya, proses penindakan itu melalui penyelidikan dan penyidikan kemudian penuntutan, itu OTT itu salah satu instrumen aja untuk melakukan atau untuk menangkap para koruptor. Dan ini ada yang miss ya menurut saya, yang disampaikan oleh Pak Luhut ya, berkaitan dengan OTT itu selalu dikaitkan dengan pengadaan barang dan jasa. Ini yang salah menurut saya. OTT tidak selalu berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa ya. Seperti misalnya Hakim Agung gitu ya, atau hakim. Penangkapan hakim itu kan tidak ada hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa, tetapi ini berkaitan dengan misalnya pengurusan perkara ya. OTT tetap diperlukan ya, meskipun belakangan tadi Pak Luhut meralat ya bahwa memang OTT masih boleh gitu, tapi sedikit-sedikit kira-kira gitulah. Jadi tidak bisa, menurut saya gini, KPK jangan diminta atau KPK jangan dibatasi OTT terus atau OTT sedikit-sedikit. Jangan begitu, kan OTT juga tergantung dari temuan-temuan yang ada di lapangan ya, apakah bisa di OTT ataukah tidak. Kan tidak semua kasus melalui OTT yang dilakukan oleh KPK dalam proses penindakan. Mencegahnya itu kalau dari tupoksi lebih banyak, dia mengkoordinasi, mensupervisi, memonitor, kemudian kajian sistem yang dilakukan oleh KPK ya sejak zaman Pak Yasin dulu kan. Kalau masih ingat Pak Yasin Haji kan awalnya sebelum penindakan kan ada proses pencegahan, melakukan kajian ya, waktu Pak Yasin jadi pimpinan KPK waktu itu, dikaji kemudian dikasihlah rekomendasi agar jangan sampai kena OTT, begitu kan kira-kira, dicegah di tengah. Jangan sampai, ini bukan soal OTT, jangan sampai korupsi itu loh, kira-kira gitu. Di kajian sistem itu kan mencegah. Kemudian dikasihlah Kementerian Agama waktu itu ya, yang ada berapa poin yang harus dilakukan, tetapi tidak dilakukan semua oleh Kementerian Agama. Karena itu KPK melakukan proses penindakan. Jadi KPK menindak itu tidak selalu semua lewat OTT. OTT juga tidak selalu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Ini yang perlu perlu dielaborasi definisi dari OTT itu ya. Malah yang lebih bahaya adalah berkaitan sama penegak hukum ya, menurut saya. Yang perlu lebih digencarkan oleh KPK adalah OTT terhadap penegak hukum. Siapa itu penegak hukum ya? Semua, kalau ada yang melakukan. Karena ini sapunya kan untuk memberantas korupsi itu. Saya ngusut korupsi, timbul korupsi baru gitu oleh penegak hukum. Saya di Komisi 3 ya beberapa kali juga menyampaikan pada Kapolri, kepada Kejaksaan Agung ya, untuk juga melakukan OTT terhadap penegak hukum lainnya gitu. KPK juga sama gitu. Ya, baik Mas Johan. Terbayang bagi kita sekarang dimensinya bukan hanya pengadaan barang dan jasa yang banyak disampaikan oleh Pak Luhut, kita mengerti. Kemudian saya ke Pak Yasin. Pak Yasin, dari pernyataan Pak Luhut ini juga jangan kritik KPK, ini bahasa saya ya, memudahkan begitu. Pak Luhut tuh ingin mengatakan bahwa kalau KPK nggak banyak melakukan OTT, jangan dikritik KPK-nya nggak bekerja dengan baik. Bahkan ada banyak dana yang di saving, yang dihemat juga daripada OTT-nya banyak. Pak Yasin kan pernah di KPK. Sepenuhnya Anda melihat pernyataan ini seperti apa, Pak Yasin? Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Bung Zainur dan Pak Johan Budi itu semuanya udah betul tadi, udah lengkap sebenarnya. Ya, dihubungkan dengan pernyataan Pak Luhut,
sebenarnya ya, apabila tidak paham betul tentang pemberantasan korupsi itu jangan membuat pernyataan yang akhirnya timbul kontroversial. Itu yang rugi adalah pemerintah sendiri. Jadi ada tuduhan dari masyarakat itu, lah inilah kan, political will pemerintah di dalam memberantas korupsi ini sebenarnya rendah atau bahkan tidak ada. Dari pencegahan dengan penindakan yang disampaikan oleh Pak Johan Budi tadi, itu juga betul. Kita masuk dulu misalnya di BI, itu penindakan. Setelah itu kan masuk mengatur aturan-aturan di BI yang bisa mengiring kepada adanya suatu tindak penyimpangan dan mengarah pidana melalui aturan BI yang diperbaiki. Demikian juga ke Kementerian Agama tadi Pak Johan Budi tadi sudah menyampaikan. Urusan Kita masuk haji. di pencegahan ya, di pencegahan dulu. Tapi tidak kunjung berubah atas saran 48 poin itu yang potensi menimbulkan korupsi. Maka penindakan masuk. Pada waktu ke Bea Cukai kita kajian sistem, betul yang dikatakan Pak Johan Budi tadi. Kita tuh melakukan pengkajian sistem dan menyampaikan rekomendasi-rekomendasi, tapi tidak diabaikan dan bahkan seperti menantang. Kalau KPK itu kajian sistem ya jangan hanya ngomong bahwa kita korupsi, buktikan kalau kita korupsi. Akhirnya kita masuk ke Bea Cukai. Jadi komplimen saling melengkapi, jangan ditiadakan. Jadi walaupun itu merupakan salah satu katakanlah instrumen kecil dari penindakan OTT itu betul memang. Tapi dengan adanya OTT itu, maka amanat pasal 6, pasal 5, pasal 7, Undang-Undang 3199, Yungto Undang-Undang 20 tahun 2001 menjadi terlaksana. Dulu yang katakan suap menyuap, yang di luar pengadaan barang dan jasa ini memang betul. Itu yang melakukan ya hakim, ya kurator, ya advokat, ya, sampai memang juga pejabat-pejabat negara, yang bupati kota dan gubernur, serta anggota DPR. Kita dapat poinnya Pak Yasin. Dari pengadaan. Kita dapat poinnya bahwa selama ini KPK itu melakukan dua-duanya sebetulnya. Bahkan ada yang diintervensi sebetulnya. Bayangan saya itu KPK sudah melihat ada indikasi nih sebetulnya, dan kemudian diberikan istilah Mas Johan, KPK memberikan rekomendasi, nasihat supaya jangan keterusan, kira-kira begitu. Ya kalau kemudian keterusan nanti kan ada sanksinya atau ada di ujungnya begitu. Nah itu dilakukan sebetulnya oleh KPK. Tapi publik seperti saya ini kan juga melihat makin banyak nggak salah juga ketika Pak Luhut mengatakan begini, dari sisi banyak orang melihat kalau KPK banyak OTT, wah KPK-nya hebat nih, kerja gitu. Dan ketika KPK tidak melakukan OTT atau sedikit melakukannya, bukan tidak sama sekali, berarti KPK-nya kurang bekerja. Pak Yasin. Ya, jadi OTT itu kan berasal dari perintah pasal 12 ayat 1 bahwa kita boleh menyadap. Atau KPK dapat melakukan penyadapan di tingkat penyelidikan penyidikan sampai penuntutan ya di Undang-Undang 30. Dan yang Undang-Undang sekarang pasal 12 ayat 2 itu huruf H. Bahwa kita tuh menangkap, boleh melakukan penangkapan, penyitaan dan lain sebagainya dengan bantuan aparat penegak hukum lain yakni kepolisian. Gitu. Artinya itu adalah amanat undang-undang. Jadi ditambah lagi dengan PP 43 tahun 2018. Itu adalah partisipasi atau peran serta masyarakat. Bahkan sekarang ada hadiahnya apabila uang itu bisa secara real dikembalikan ke keuangan negara. Jadi lapor ke KPK ya ditindaklanjuti dengan salah satu di antaranya ya adalah OTT. Tidak semua laporan itu menjadi OTT. Seperti yang disampaikan oleh Pak Johan Budi tadi, kasusnya beda-beda. Ada yang layak di OTT karena menjalin komunikasi, transaksi, penyerahan uang. Lah itu yang di OTT. Jadi tidak semua kasus kemudian harus jadi OTT, dan banyak atau tidaknya OTT juga bukan ukuran untuk kinerja KPK. Iya, biar berjalan sesuai dengan amanah undang-undang itu, tidak usah dibatas-batasi. Penyeimbangan yang ada itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat ini, apakah masih banyak korupsi atau tidak. Nah,
Pandangan masyarakat kan seperti itu. Jadi Ya, dengan adanya OTT yang tidak bisa dilakukan oleh penegak hukum lain, yakni kepolisian dan kejaksaan, belum ya. ya. Makanya Pak Johan Budi menyarankan agar pihak lain itu juga melakukan hal yang sama. Hmm. Sehingga itu menjadi apresiasi masyarakat terhadap KPK. Sekarang ini bukan kondeso, teknologi itu semakin canggih. Dengan adanya OTT ini justru menyesuaikan dengan dinamika kemajuan teknologi informasi dan digital. Baik. Itu Bung Bayu. Iya, Bukan baik. kok desa atau kampungan, bukan, ini malah teknologi modern. Ya, paling tidak kita terpicu untuk membicarakan ini dan saya jadi lewat pernyataan Pak Luhut dan kemudian kita sebagai anggota masyarakat, saya dan juga penonton mengerti apa yang kemudian sebetulnya menjadi roh dari KPK itu ada. Dan tindakan pencegahan dan penindakan yang dimana ada OTT di dalamnya untuk penindakan ini itu berjalan beriringan. Cuma di bagian kedua nanti setelah jeda, Pak Yasin, Mas Johan, sama Mas Zainur, izinkan saya juga menyampaikan kepada publik, mungkin ini sama dengan publik kebanyakan, OTT udah banyak, upaya untuk e-katalog yang disebutkan Pak Luhut juga sudah dilakukan, tapi kenapa tetap aja ada korupsi? Persepsi ini OTT-nya banyak, korupsinya kok tetap jalan. Kita bahas setelah jeda. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita sambung lagi. Kita membahas pernyataan dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Bidang Marinvest. Tidak ada OTT lebih bagus. Masih ada Johan Budi dari Komisi 3 DPR RI, Zainur Rohman dari Pukat UGM, dan juga Pak Muhammad Yasin, mantan komisioner KPK. Kalaupun kita mengangkat lagi kasus ini, OTT dan segala macam, sebetulnya sekarang kita udah mengerti OTT adalah tindakan dan pencegahan sebetulnya berjalan beriringan. Itu sudah roh di KPK, mudah-mudahan ini terus berjalan. Banyak atau tidaknya, mudah-mudahan kalau sekarang tidak banyak artinya adalah banyak kehati-hatian. Amin, begitu. Dari KPK untuk mengungkap kasus-kasus dan memilih yang kemudian memberikan efek awareness terhadap korupsi di Indonesia. Tapi kenapa dari sejak dulu KPK dibentuk sampai sekarang udah nggak terhitung OTT, sudah tidak cukup banyak yang mengungkap hal-hal yang membuat kita terbelalak bahwa KPK sebegitu mengguritanya dengan tokoh yang melakukannya atau orang yang melakukannya, dengan besarnya angka yang dikorupsi, Mas Zainur. Tapi kenapa sepertinya kita melihat kok jalan terus nih korupsi, nggak jerak juga, Mas Zainur? Ya, menurut saya OTT-nya kurang banyak, Mas Bayu, dibandingkan gitu. angka real terjadinya tindak pidana korupsi. Sehingga para pelaku tindak pidana korupsi itu masih berani, Mas Bayu. Jadi, tindak pidana korupsi itu punya tipologi yang berbeda dengan jenis tindak pidana yang lain. Tindak pidana korupsi itu bermotif ekonomi, ingin memperkaya diri sendiri. Pelakunya itu sangat logis, mempertimbangkan untung rugi. Kalau potensi terungkap resiko melakukan korupsi itu lebih rendah daripada potensi keuntungan melakukan korupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi itu akan melancarkan aksinya. Tetapi kalau potensi terungkapnya, potensi menderitanya, potensi ruginya itu lebih tinggi, maka orang akan mengurungkan niatnya untuk melakukan korupsi. Kenapa? Karena memang tujuan korupsi itu ingin memperkaya diri sendiri. Dia adalah salah satu jenis tindak kejahatan ekonomi yang khas dilakukan oleh penguasa, Mas Bayu. Ya, Mas Zainur, ini jadi gini, mohon maaf. Jadi kalau OTT-nya banyak kemudian kita jadi mengerti bahwa lo nggak bisa korupsi, yang begini juga kena OTT, yang ringan-ringan juga kena OTT, yang besar-besar juga kena OTT. Jadi lebih baik banyak atau sedikit tetapi membuat efek jerak, Mas Zainur? Tentu idealnya adalah tanpa pandang bulu, Mas Bayu. Yaitu setiap telah terjadi tindak pidana itu dilakukan OTT. Tetapi sekali lagi KPK punya keterbatasan sumber daya. Hanya 1 triliun anggaran per tahun, maka kalau
pembahasannya adalah OTT oleh KPK harus berdasarkan prioritas. Ya, tidak semua itu harus ditangani oleh KPK. OTT-nya boleh oleh KPK, tetapi setelah dinilai ini kecil, tidak strategis, tolong dong KPK serahkan kepada kepolisian atau kejaksaan. Nah, itu kan mereka bisa melanjutkan di proses penyidikan dan proses penuntutan di depan persidangan, Mas Bayu. Nah, kembali lagi saya katakan bahwa resiko terungkap melakukan tindak pidana korupsi itu masih rendah, sehingga terus saja terjadi tindak pidana korupsi. Atau yang kedua, ketika risikonya sudah naik, misalnya di tahun 2018, 2019 itu angka OTT-nya tinggi, tetapi resiko untuk terbongkar hasil kejahatannya itu rendah, itu juga para pelaku tindak pidana korupsi tidak jera, Mas Bayu. Artinya apa? Orang melakukan korupsi, kemungkinan terungkap kecil. Kalaupun terungkap, kemungkinan untuk disita harta benda hasil kejahatan korupsinya itu juga kecil. Maka orang akan melakukan korupsi, Mas Bayu. Ini kan soal cost and benefit analysis. Kalau cost-nya lebih rendah daripada benefit-nya, orang akan melakukan apa yang menjadi rencananya. Baik, Demikian juga sebaliknya. Sehingga Mas Bayu, yang perlu dilakukan ketika membahas ini adalah, ini kan soal penjeraan sebagai salah satu bentuk tujuan korupsi. Maka tujuan penjeraan pidana korupsi itu harus sesuai dengan motifnya. Ketika motif korupsi adalah ekonomi, maka penjeraannya juga harus ekonomi. Apa itu? Yang pertama tentu adalah perampasan aset hasil kejahatan secara optimal. Yang kedua adalah memberatkan dengan pidana denda. Yang ketiga adalah mencabut hak-hak sebagai warga negara, hak tertentu, misalnya hak politik, gitu ya. Juga misalnya seharusnya tidak diperbolehkan lagi mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, calon kepala daerah, atau calon pejabat-pejabat yang lain. Jadi itu cara untuk meningkatkan risikonya. Tapi sekarang kan orang melakukan korupsi sudah kemungkinan terungkapnya kecil. Kalau sudah korupsi di dalam bisa beli fasilitas di sel yang mewah, kemudian juga harta hasil korupsinya belum tentu terungkap, sudah dilarutkan ke luar negeri, masih mendapat banyak fasilitas berupa remisi, cuti menjelang bebas, yang itu kemudian nanti akan mengurangi di dalam lembaga pemasyarakatan hingga separuhnya, Mas Bayu. Oleh karena itu ya orang tidak takut lagi melakukan korupsi di Indonesia. Sehingga saya katakan OTT-nya kurang banyak, ya, penjeraannya juga tidak sebanding dengan potensi untuk keuntungan tindak pidana korupsi yang dilakukan, Mas Bayu. Saya ke Mas Johan untuk itu. Mas Johan, di DPR, Komisi 3 mungkin juga bersama komisi yang lain. Betul juga yang Mas Zainur katakan nih. Begitu keluar, masih tetap kaya raya mereka koruptornya. Mas Johan. Ya, jadi ini diskursus atau diskusi kita jangan soal banyaknya OTT atau sedikitnya OTT menurut saya. Tapi proses KPK ini melakukan penindakan ya. Sekali lagi OTT itu bagian kecil dari penindakan yang dilakukan oleh KPK. Ya. Jadi yang perlu disoroti adalah KPK mengusut makin banyak kasus yang diusut oleh KPK. Pencegahan makin intensif dilakukan oleh KPK, maka hal-hal yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi itu pasti akan, menurut saya pasti akan menurun gitu. Pertanyaannya adalah kenapa kok banyak OTT, korupsi masih banyak? Kenapa ada OTT sedikit, korupsi masih banyak? Gitu kan tadi diskusinya. Tapi orang tidak melihat bahwa tugas KPK itu yang tadi saya sampaikan di awal ada 5 ya paling tidak. Itu heavy-nya, porsinya sebenarnya harusnya sama ya, seimbang. Jadi antara penindakan dengan pencegahan itu dilakukan secara simultan dengan kecepatan yang sama. Jadi bisa menindak dulu baru kemudian perbaikan sistem, mencegah tadi dengan mulai perbaikan sistem, atau mencegah dulu kemudian baru dilakukan penindakan. Kalau misalnya proses mencegah itu di-ignore atau diabaikan oleh kementerian atau lembaga. Ya. Tadi Pak Yasin mencontohkan di BI misalnya. Dulu kita kajian sistem dulu waktu di BI itu. Ada kartu kredit yang unlimited misalnya yang digunakan oleh deputy atau oleh pejabat di BI itu diubah. Kemudian dilakukan proses
kajian sistem atau sistemnya dikasih oleh KPK, ini harus diubah gitu. Tadi yang haji pencegahan dulu. Dikasih rekomendasi ada 48 tadi disampaikan, tapi tidak dilaksanakan menyeluruh. Itu kemudian dilakukan penindakan. Poinnya Mas Johan, apa yang belum terjadi sehingga kemudian korupsi masih sepertinya masih begitu banyak dan nggak ada jerahnya? Kalau menurut saya, kenapa korupsi selalu terjadi ya, dan bisa banyak atau sedikit itu tergantung yang ditangkap ya. Itu ada beberapa hal ya. Ini perlu komitmen oleh semua pihak. Penegak hukumnya komit nggak untuk menegakkan hukum? Di legislasinya komit nggak? Di pejabat pemerintahnya komit nggak? Sepanjang kita hanya diskusi-diskusi yang slogan-slogan yang selalu kita sampaikan, bagaimana dengan pihak-pihak stakeholder yang lain itu serius nggak memberantas korupsi. Maka kalau tidak serius, tidak komit, ya ini akan terjadi terus ya. Setiap tahun hari anti korupsi saya selalu diwawancara, pertanyaannya sama. Kenapa korupsi sampai hari ini sama? Ini siapa yang akan memimpin? Saya kira yang memimpin adalah pemimpin tertinggi, panglima tertinggi itu ya presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara, itu yang memimpin pemberantasan korupsi. Kemudian diikuti oleh yang di bawahnya, terutama penegak hukum ya. Saya selalu concern terhadap penegak hukum ya. Kalau sapunya tidak bersih, maka jangan harap ini akan bisa dikurangi korupsi itu. Yang ketiga, keteladanan. Ini yang jarang diungkap. Kita merindukan orang-orang seperti Bung Hatta misalnya, Bung Karno, kemudian yang Jaksa Agung Baharudin Lopa yang waktu itu yang kehidupannya sederhana. Teladan-teladan itu yang sekarang kita jarang melihat ya. Pahlawan-pahlawan itu justru kita temukan di ujung-ujung yang di rakyat kecil ya, orang nemu uang dikembalikan ya. Meskipun kalau dia itu dia butuh uang, tapi dia dikembalikan itu. Misalnya penjaga WC di sebuah stasiun ya, kita pernah. Nah, teladan-teladan yang baik itu kita munculnya dari situ gitu. Tapi tidak dari pemimpin-pemimpin baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Ya. Kita bicara pakailah produksi dalam negeri, tetapi sepatunya tidak dalam negeri. Misalnya itu, jangan begini, tapi dia melakukan. Gitu. Apa yang dia sampaikan, dia tidak lakukan. Di semua level menurut saya itu perlu ada keteladanan yang perlu dicontoh oleh masyarakat. Sehingga orang tidak akan percaya Anda bicara apa saja, dari siapa saja ya, tidak harus pejabat. Tapi kalau kemudian di belakang hari kita temukan, oh ternyata dia ngomong begitu karena belum korupsi misalnya. Jadi saya garis bawahi yang dari pendapatnya Mas Johan, kita kan mau memilih presiden nih sebentar lagi. Mudah-mudahan ada yang punya komitmen yang kuat berkaitan dengan anti korupsi di Indonesia. Pak Yasin, kalau begitu mungkin ini sebagai penutup kita membahas pernyataan dari Pak Luhut. Jadi tidak ada OTT yang dilakukan oleh KPK belum tentu lebih bagus ya, Pak Yasin? Ya, jadi kita berbicara dulu mengenai persentage yang dikaitkan dengan risiko. Misalnya Bupati Wali Kota itu kan ada 534. Ya. Taruh yang ditangkap 10, itu tidak mungkin dalam setahun itu nangkap 10. Itu persentasenya hanya 0,53%. Artinya apa? Jadi peluang untuk korupsi di semua pejabat daerah itu besar sekali, dan yang ditangkap KPK itu hanya yang apes. Karena apa? Laporan masyarakatnya juga tidak banyak mengalir yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Bupati Wali Kota, kecuali orang dalam yang lapor. Di pemerintahan daerah kan sekarang sudah banyak yang transparan, orang bisa akses anggaran dan lain-lain. E-katalog juga sudah dilaksanakan. Itu tetap terjadi ternyata, Pak Yasin? Ya, karena otonomi daerah itu membuat bupati itu seperti presiden. Bisa menentukan, misalnya ya, dari uang yang didapatkan dari APBD, APBN itu untuk di-spending untuk keperluan-keperluan yang artinya menyimpang. Nah, untuk nyogok sini, untuk nyogok sana, terus kemudian memberikan suatu kesempatan kepada anggota DPRD untuk diberikan uang, dana pokir, seperti itu. Jadi tidak harus semuanya berkaitan dengan pengadaan.
persentase risikonya kecil, makanya terus merebak kemana-mana. Itu yang apa saja yang ditangkap KPK itu. Poin yang kedua ini Bung Bayu dan Bapak-bapak sekalian. Yang kedua ini kita itu punya sistem yang semua jelek. Misalnya jadi bad governance system, bukan good loh. Artinya apa di situ? Bahwa tata kelola pemerintahan yang sekarang ini masih banyak diwarnai dengan bribery. Makanya kalau di IPK-nya kita mendapatkan 3,4, karena mayoritas dari misalnya perizinan dan non-perizinan itu uang mengalir. Jadi masyarakat ngurus yang kecil-kecil yang harusnya itu petty, corruption itu diubah dengan sistem. Nah, sistem tidak diubah-ubah karena tidak ada program reformasi birokrasi yang kencang dari pemerintah. Ada, ya, tapi hanya beberapa instansi. Itu juga penyakit. Nah, jadi bad political system artinya harus bayar mahar. Ya, misalnya kalau mau, misalnya menjadi anggota legislatif daerah maupun pusat, menjadi pejabat daerah, itu juga harus ada uang maharnya dan ada uang serangan subuh misalnya seperti itu. Jadi secara keseluruhan bisa kita simpulkan bahwa PR kita itu banyak. Jadi banyak PR kita ini untuk memperbaiki sistem-sistem bad political system diganti menjadi good political system. Bad governance diganti dengan good governance. Bad corporate governance misalnya. Di swasta itu juga suap menyuap. Korupsi di sektor swasta belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus. Walaupun di UNCIC mengamanatkan bahwa harus ada undang-undang yang mengatur swasta ke swasta korupsinya itu. Di negara-negara tetangga kita itu ada undang-undang itu, kecuali Indonesia gitu loh. Jadi gitu simpulannya, yaitu banyak PR, jangan membuat suatu kontroversi yang sebenarnya membuat lelah dan tidak mengedukasi masyarakat seperti ini. Masyarakatnya bingung. Itu Bung Bayu. Baik, Pak Yasin, Mas Zainur, Mas Johan, saya garis bawahi pernyataan dari Pak Yasin. Sebenarnya kita masih banyak PR. Perubahan sistem yang bisa mengurangi kemungkinan korupsi pun ternyata kita belum sepenuhnya melakukannya. Ada yang sudah melakukannya, dijadikan percontohan, tapi belum ditiru oleh semua pihak. Nah, mungkin PR-PR seperti ini yang harus kita selesaikan. Dan kita belum akan selesai untuk bicara soal anti korupsi di Indonesia. Sama siapa yang menyelesaikan itu pertanyaannya. Semuanya harus menyelesaikan. Semua harus menyelesaikan. Dan bukan hanya Mas Johan, Pak Yasin, dan juga Mas Zainur saja. Kita akan bertemu lagi. Mudah-mudahan yang kita obrolkan pagi hari ini mengetuk banyak pihak untuk kemudian mengurangi korupsi yang seharusnya baik buat kita semua di Indonesia. Terima kasih untuk diskusi pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.